Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Pramugia dengan NIM 2280200028 dari Pendidikan Fisika kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat peraga hukum Hooke. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan alat peraga hukum Hooke. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke itu sendiri. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah per atau pegas. Besarnya gaya hukum Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya, atau dapat digambarkan dengan F sama dengan min K dikali X, dengan F adalah gaya, dan K adalah konstanta pegas, dan X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normal. Selanjutnya, masuk ke perancangan alat peraga hukum Hooke berbasis mikrokontroler Arduino sebagai media pembelajaran fisika yang dikembangkan oleh Muhammad Masyruhan, Umi Pratiwi, dan Yusuf Al-Hakim. Alat peraga hukum Hooke ini dirancang dengan memenuhi indikator kepraktisan penggunaan dan perawatan karena ditunjukkan untuk media pembelajaran. Peneliti melakukan penelitian perancangan alat peraga hukum Hooke berbasis mikrokontroler Arduino sebagai media pembelajaran fisika ini menggunakan tahapan-tahapan yang mengadopsi model penelitian 4D Thiagarajan. Alat peraga ini dirancang mampu menyesuaikan tingkat perkembangan intelektual peserta didik, baik dari segi kemudahan, penggunaan spesifikasi, maupun penyusunan materi yang digunakan dalam pembelajaran. Tindak lanjut dari analisis peserta didik adalah analisis materi. Analisis materi ini dilakukan untuk menyesuaikan materi yang digunakan yaitu subbab hukum Hooke pada materi elastisitas. Materi ini membahas mengenai relevansi antara besar gaya dan pertambahan panjang pegas. Tujuan akhir dari penelitian ini yaitu merancang alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino dan menguji kelayakannya sebagai media pembelajaran fisika. Terdapat gambar rancangan dan visualisasi produk akhir, yaitu gambar rancangan terdapat pada sebelah kiri dan visualisasi terdapat pada sebelah kanan. Kekurangan dan kelebihan dari alat peraga ini yaitu kekurangannya. Hukum Hooke berbasis Arduino memenuhi kelayakan untuk digunakan pada pembelajaran fisika. Namun, dalam penelitiannya masih ditemukan beberapa keterbatasan produk penelitian, di antaranya keterbatasan pada kurang presisinya sistem alat karena adanya respon time pada sensor light cell dan masih digunakannya mika-responden gelombang sensor ultrasonik sehingga mengurangi nilai estetika alat. Sedangkan kelebihannya yaitu alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino yang telah dibuat memenuhi kriteria kelayakan pada uji coba laboratorium dengan hasil perhitungan error yang sangat kecil yaitu sebesar 0,07% sehingga tingkat akurasinya sebesar 99,93%. Adapun untuk kelayakan alat peraga dari aspek kevalidan melalui uji validitas memenuhi persentase 72% dan dalam kategori layak pada uji validitas oleh ahli materi. Sedangkan pada uji validitas oleh ahli media diperoleh presentasi sebesar 77% dalam kategori layak. Setelah dilakukan revisi dari hasil uji validitas, alat peraga memperoleh presentasi kelayakan sebesar 81% dalam kategori sangat layak pada uji respon peserta didik terhadap penggunaan alat peraga. Selanjutnya yaitu pengembangan ODD atau Oscillator Digital Detector sebagai alat peraga praktikum gerak harmonik sederhana yang dikembangkan oleh Farida Huryawati dan Andista Chandra Yusro. Tujuan dibuatnya alat peraga ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep hubungan antara gaya berat dan juga massa. Kekurangannya, fakta di lapangan dalam melakukan praktikum peserta didik sering menggunakan sudut simpangan terlalu besar. Hal ini mengakibatkan gerak bandul bersifat periodik namun tidak harmonik, sehingga hasil praktikum terkadang sedikit menyimpang dari teori. Selanjutnya, kelebihannya, alat peraga yang dikembangkan berupa oscillator digital detector, yaitu mampu menggunakan sensor dan mikrokontroler data yang dimunculkan pada LCD. Alat peraga ini diharapkan mampu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya ada gambar mengenai rancangan dan juga produk akhir dari alat peraga ODD ini.
Selanjutnya, rancang bangun aplikasi trainer hukum hook dengan menggunakan sensor ultrasonik oleh Keisa Leo, Pandu Pratama, dan juga Dea Wulandari. Sensor ultrasonik adalah pengujian keselarasan teori hukum hook dengan alat yang dibuat yaitu rancang bangun trainer hukum hook menggunakan sensor ultrasonik. Terdapat kekurangan dan juga kelebihan dari alat peraga ini. Kelebihannya yaitu, pada pengujian trainer hukum hook dapat diketahui bahwa material pegas tentunya akan mempengaruhi konstanta pegas. Berdasarkan hasil uji variasi material dengan material terhadap konstanta pegas rata-rata baja diameter sebesar 10 mm dan sebesar 59,86 Newton per meter. Hasil uji variasi diameter pegas terhadap pertambahan panjang pada pegas material baja 10 mm dengan massa 0,0 kg memiliki delta X sebesar 0 massa per V. Massa selalu berbanding lurus dengan gaya, maka massa semakin besar, maka gaya yang dihasilkan juga makin besar. Dan juga gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Hal ini dibuktikan dengan semakin besar gaya yang diberikan, maka akan selaras dengan pertambahan panjang pada pegas. Kekurangannya, pada saat penggunaan sensor ultrasonik sangat perlu diperhatikan pada mika, sebab sensor tersebut mengukur batasan pada mika. Penggunaan sensor ultrasonik pada pegas di trainer aplikasi hukum hook sebaiknya menunggu pegas dan beban tersebut diam dan tenang agar hasil yang dimunculkan pada aplikasi hukum hook bisa lebih terpercaya. Penggunaan pegas yang sering pada saat percobaan akan berpengaruh pada hasil, sebab pegas akan kendor. Keakuratan sensor ultrasonik hanya akan sampai batas sentimeter saja. Selanjutnya ada desain rancangan alat peraga ini. Lalu ada pengembangan kit praktikum pegas berbasis pembelajaran Guided Inquiry pada materi elastisitas bagi media pembelajaran siswa SMA oleh Adityatno Nugroho dan Suliana. Kit praktikum ini terdiri dari rangka kayu pegas, neraca pegas, dan alat penggulung pegas. Kit ini digunakan untuk mencari nilai konstanta pegas. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan model pembelajaran AD atau Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluation. Terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu ukuran kit praktikum yang besar tidak efektif dalam pemindahan tempat baik saat penyimpanan maupun saat melakukan percobaan, dan juga kit praktikum pegas kurang sesuai bila digunakan dengan gaya tarik yang besar. Selanjutnya kelebihannya yaitu dalam percobaan dapat dibuat lebih dari satu variabel, lalu dapat digunakan lebih dari 3 model percobaan. Selanjutnya, pertambahan panjang dapat langsung dilihat dari skala panjang yang terdapat pada alat peraga sehingga tidak perlu melakukan pengukuran langsung. Dan yang paling terakhir kelebihannya yaitu mudah dalam perawatan kit praktikum pegas. Terdapat rancangan kit untuk siswa dan juga rancangan kit untuk guru, yang masing-masing memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, pengembangan perangkat pembelajaran fisika pada elastisitas dan hukum hook oleh Valentino Verdiungus dan Tianeke Makahinda. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian pengembangan pendidikan yang diarahkan pada pengujian suatu produk perangkat pembelajaran fisika, yaitu penelitian Research and Development, dengan menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Brook and Gell tahun 2003, dengan dikombinasi dengan metode Dick and Carey yang terdiri dari tahap yaitu tahap perencanaan, tahap studi eksplorasi, tahap pengembangan bentuk awal produk, tahap validasi, tahap perbaikan produk berdasarkan hasil validasi, dan tahap diseminasi. Penelitian ini menghasilkan produk berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran dan juga alat eksperimen dan lembar kerja siswa atau LKS. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran fisika berbasis problem-based learning dengan metode eksperimen pada elastisitas hukum hook ini secara efektif mampu meningkatkan hasil belajar siswa di kelas karena perangkat pembelajaran ini didesain berdasarkan karakteristik siswa sebagai pengguna, sehingga dapat digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar. Kekurangannya, berdasarkan data yang ada, bahwa banyak guru yang tidak memiliki keahlian yang mumpuni untuk membuat atau mendesain perangkat pembelajaran. Padahal, perangkat pembelajaran ini sangat menunjang kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna.
Selanjutnya, ada alat peraga Inquiry Based World Class Teaching with Computer Simulation in Physics. Simulasi yang disediakan PET sangat interaktif yang mengajak siswa untuk belajar dengan cara mengeksplorasi secara langsung. Simulasi PET ini membuat suatu animasi fisika yang abstrak atau yang tidak dapat dilihat oleh mata saja, seperti atom, elektron, foton, dan medan magnet. Interaksi yang dilakukan berupa menekan tombol, menggeser benda, atau memasukkan suatu data. Kemudian saat itu juga akibat dari interaksi yang dilakukan akan segera terlihat. Kelebihannya, simulasi interaktif PET dapat digunakan secara offline di kelas atau di rumah. Simulasi ini ditulis dalam Java dan Flash dan dapat dijalankan dengan menggunakan web browser, baku selama plug-in Flash dan Java sudah terpasang. Kekurangan dari software PET ini adalah aplikasi dan game yang dijalankan sangat terbatas, yaitu untuk file berformat jar saja. Di sini ada gambar mengenai PET simulation. Bisa dilihat terdapat alat pengukur dan juga berat dan juga per yang digunakan dalam percobaan kali ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu alat praktikum elastisitas pegas dan karet sederhana yang dikembangkan oleh saya sendiri, yaitu Willy Pramudia. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk membuktikan mengenai hukum Hooke yang berbunyi, menurut hukum Hooke, semakin besar gaya yang diberikan, maka pegas juga akan semakin memanjang. Kelebihan dari alat ini, alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan di lingkungan sekitar dan juga mudah dibuat. Kekurangannya, hanya dapat melihat perubahan panjang yang terjadi pada pegas tanpa adanya data angka yang pasti. Untuk penggambarannya yaitu seperti ini. Dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti balok, karet, pegas, dan juga batu. Daftar pustaka. Pada slide pertama, mengambil dari jurnal pengembangan ODD, Oscillator Digital Detector sebagai alat peraga praktikum gerak harmonik sederhana, diambil dari jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika. Lalu yang kedua, perancangan alat peraga hukum Hooke berbasis mikrokontroler Arduino sebagai media pembelajaran fisika, diambil dari Spektra atau Jurnal Kajian Pendidikan Sains. Yang ketiga, pengembangan kit praktikum pegas berbasis pembelajaran guided inquiry pada materi elastisitas sebagai media pembelajaran siswa SMA, diambil dari Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika. Yang keempat, rancang bangun aplikasi trainer hukum Hooke dengan menggunakan sensor ultrasonik, diambil dari GRM. Lalu yang kelima, Inquiry Based World Class Teaching with Computer Simulation in Physics, diambil dari International Journal of Science. Lalu yang terakhir, pengembangan perangkat pembelajaran fisika pada elastisitas dan hukum Hooke, diambil dari Jurnal Pendidikan Fisika U5 Volume 1. Sekian video presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.